Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi ST Ragunan 08, selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah tahun ini. Bagaimana puasa anak-anak? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Mari kita semuanya berusaha untuk menjadikan ibadah puasa kita pada tahun ini merupakan ibadah puasa yang terbaik sepanjang masa yang pernah kita lakukan. Mengapa kita harus melakukan yang terbaik? Karena Allah telah menciptakan bulan Ramadan untuk kita semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah menciptakan bulan Ramadan di mana di dalamnya Allah juga turunkan Al-Qur'an. Hudalin nasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk itu serta pembeda dengan Alkitab yang lain. Untuk itu anak-anakku sekalian, dalam mengisi bulan suci Ramadan ini, satu hal ibadah yang sangat utama yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 5 keutamaan kita dalam mengamalkan membaca Al-Quran. Pada tahap awal ini, anak-anak cukup dengan membaca terlebih dahulu. Jika anak-anak akan belajar lebih lanjut, anak pun bisa mengamalkan apa yang anak-anak semua pelajari dari Al-Quran. 5 alasan itu kenapa kita harus membaca Al-Quran. Di antara 5 keutamaan, yang pertama adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semuanya ketika kita berada di yaumil kiamah. Al-Quran bisa sebagai penolong untuk kita ketika kita nanti berada di padang mahsyar. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah olehmu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Anak-anakku sekalian, baik yang masih belajar, masih membaca Iqra, ataupun yang sudah membaca Al-Quran secara baik dan benar, kita terus tingkatkan kuantitas dan juga kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Mulai dari sehabis sahur menjelang sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita bisa juga membaca Al-Quran. Sebelum berangkat ke sekolah, bisa kalian juga membaca Al-Quran. Pulang sekolah sebelum sholat zuhur atau setelah sholat zuhur, kalian juga bisa membaca Al-Quran. Setiap melaksanakan sholat fardu, diselingi sebelum dan sesudahnya dengan membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua, jika kita mau mengamalkan ibadah dengan membaca Al-Quran, Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita semuanya jika kita mau membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Akan tetapi
Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allah akan melipat gandakan semua pahala dari apa yang telah kita baca. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Allah akan melipat gandakan pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mau membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang utama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi sudah jelas berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi tersebut bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah yang utama. Yang keempat, anak-anakku sekalian, dengan kita membaca Al-Quran, keutamaannya adalah kita akan selalu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Jika malaikat sudah mengelilingi kita, insya Allah doa-doa kita akan mudah sekali diijabah oleh Allah. Jika kita dikelilingi oleh malaikat, banyak malaikat yang akan berdoa untuk kita. Sehingga banyak sekali keutamaan jika kita dikelilingi malaikat oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita dikelilingi malaikat, anak-anak yang masih belajar dalam membaca Al-Quran meskipun terbata-bata, itu akan mendapatkan pahala yang 2 kali lipat malahan. Kenapa? Ketika dia membaca dengan terbata-bata, maka dia akan mengulang kembali bacaan Al-Quran. Mengulang kembali bacaan Al-Quran. Tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, keutamaan kita dalam membaca Al-Quran ialah orang yang membaca Al-Quran akan diibaratkan sebagai orang yang bersedekah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ia seperti orang yang bersedekah secara terbuka. Dan orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi, secara perlahan, dia bagaikan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Baik yang membaca Al-Quran secara keras maupun secara pelan akan mendapatkan pahala yang semisal dengan bersedekah. Untuk itu, anak-anakku sekalian, dari kelas 1 sampai kelas 6, mari kita isi puasa kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Baik yang masih belajar maupun yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.